Jika kamu tidak bisa memilih jurusan dengan baik, maka janganlah membuat masa depanmu semakin buruk. Jadikannya sebagai tantangan agar kamu bisa mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum memulai perdebatan kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sefi Herlina dari SMA Negeri 1 Bale Endah. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang mempunyai tugas yaitu memberikan limitasi terhadap mosi perdebatan kita hari ini, menyampaikan latar belakang, menyampaikan argumen, dan memberikan kesimpulan terhadap argumen persetujuan saya pada mosi kita hari ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita sore hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus mengatur pilihan jurusan mahasiswa di perguruan tinggi. Saya sebagai tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi perdebatan kita hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan mengenai alasan persetujuan saya terhadap mosi perdebatan kali ini, izinkan saya memberikan batasan terhadap mosi kita hari ini. Batasan terhadap mosi perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus mengatur pilihan jurusan mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya Pulau Jawa. Mengapa Pulau Jawa yang saya jadikan sebagai batasan terhadap mosi kita hari ini? Yaitu karena menurut survei Integrity Development Feasibility pada tahun 2018, sebanyak 87% mahasiswa di Pulau Jawa salah dalam memilih jurusan. Selain itu, banyaknya mahasiswa yang tidak melanjutkan ke dunia pekerjaan karena salah dalam memilih jurusan yang mengakibatkan meningkatnya persentase pengangguran di Pulau Jawa sebesar 5,23% di tahun 2018. Mosi perdebatan kita hari ini memberikan gambaran bahwa dengan diaturnya pemilihan jurusan oleh pemerintah akan meminimalisir timbulnya dampak buruk yang terjadi. Karena jurusan dalam perkuliahan itu adalah suatu bidang studi yang perlu ditekuni oleh mahasiswa sehingga dapat diimplementasikan saat dunia pekerjaan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui, kesalahan mahasiswa berkuliah tidak sesuai dengan minat bakat itu dipengaruhi oleh faktor eksternal oleh calon mahasiswa itu sendiri, yaitu sebesar 50,55%. Faktor eksternal itu yaitu seperti yang pertama, adanya dorongan dari orang tua, yang kedua, ikut dengan teman, yang ketiga adalah adanya anggapan bahwa dengan masuk ke jurusan tersebut akan memudahkan kita dalam mencari pekerjaan. Dan hal tersebut terjadi dominan di Pulau Jawa dengan banyaknya mahasiswa yang salah dalam memilih jurusan. Padahal perlu kita tahu bahwa kesalahan dalam memilih jurusan itu akan memberikan dampak buruk, yaitu seperti malasnya meneruskan dunia pendidikan, yang kedua, tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat bakat, dan yang ketiga adalah kurangnya rasa semangat untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sidang Dewan Juri yang terhormat, untuk mengupayakan permasalahan ini, pemerintah melalui Kemendikti membentuk LTMPT yang mempunyai tugas untuk melakukan seleksi mahasiswa terhadap jurusannya. LTMPT ini diresmikan pada Januari 2019 dengan tujuan yaitu diharapkan dapat melihat kemampuan dasar calon mahasiswa sebagai mahasiswa, dapat memenuhi dirinya apakah cocok di bidang ini, dan dapat mengurangi salah masuk jurusan. Ketua LTMPT Prof. Rafiq Karsidi mengatakan bahwa dengan adanya hal ini mengakibatkan perbedaan signifikan dalam penerimaan mahasiswa baru di tahun 2019. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan argumentasi terhadap mosi kita hari ini. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 sudut pandang argumentasi saya. Yang pertama adalah mahasiswa. Dampak positif atau manfaat bagi mahasiswa yang akan timbul jika kebijakan pemerintah ini dilakukan di perguruan tinggi negeri, salah satunya adalah di Pulau Jawa, yaitu yang pertama, memberikan efek positif bagi mahasiswanya seperti senang akan ilmu yang dipelajari. Perlu kita ketahui Dewan Juri bahwa jika mahasiswa senang menuntut ilmu, maka
ilmu yang akan dia punya itu akan selalu dia bawa kemana-mana dan dia dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah memiliki lingkaran pertemanan yang sesuai dengan frekuensinya. Jika mahasiswa mempunyai pertemanan yang sesuai dengan frekuensinya, maka itu akan memicu dirinya sendiri untuk semangat dalam belajar. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa bangga atas pencapaian. Dan terakhir, cenderung mudah mencari pekerjaan yang diinginkan karena sudah mengetahui minat dan bakatnya. Sudut pandang yang kedua adalah pemerintah. Dampak positif yang ditimbulkan jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan ini yaitu dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Pulau Jawa. Perlu kita ketahui bahwa di Pulau Jawa itu banyak sekali pengangguran-pengangguran yang ada. Sehingga dengan adanya kebijakan ini akan membuat pengangguran semakin rendah sehingga perekonomian di Indonesia dapat kembali normal. Dan yang kedua adalah memiliki generasi muda yang berkualitas sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya masing-masing yang tentunya bisa membawa umpan balik bagi pemerintah sendiri seperti membangun Indonesia dengan caranya masing-masing. Yang ketiga adalah orang tua. Dampak positif yang dapat diambil ketika kebijakan ini dilaksanakan bagi orang tua adalah tidak membuang-buang uang untuk membiayai kuliah. Karena jika siswa atau anak tepat memilih jurusan, maka uang yang diberikan orang tua akan lebih bermanfaat karena ilmu yang dia miliki pun akan membantukan orang tua untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Dari hal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dengan adanya kebijakan ini akan banyak sekali membuat dampak-dampak positif yang bisa dirasakan baik oleh orang tua, pemerintah, atau bahkan mahasiswa itu sendiri. Karena dengan salahnya memilih jurusan itu akan membuat masa depan mahasiswa malah buruk, bukan menjadi yang baik. Karena mahasiswa tidak semuanya dapat menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau kehendaknya diri sendiri. Akhir kata saya mengucapkan, jika kegagalan itu membuat hidupmu hancur, maka jangan jadikan hidupmu semakin hancur. Bangkitlah dan buktikan pada dunia bahwa kamu bisa dan kamu mampu. Terima kasih.